Cerita pun berlanjut dan kembali menggambarkan mengenai awalan aturan permainan yang hanya meminta para peserta kembali ke akademi dalam waktu 1 jam. Namun, kali ini Naito menambahkan syarat baru. Mereka harus membawa bola khusus yang hanya tersedia 2 buah, lalu membagi para peserta ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama berisi Byobu Gaura, Jin dan Shiki. Kelompok kedua Ikadi dan Juji. Kelompok ketiga Rokuro dan Kuina. Kelompok 2 dan 3 harus memperebutkan 1 bola, sementara kelompok pertama memiliki tantangan berbeda. Shiki sempat protes karena dipaksa sekelompok dengan Jin, tetapi ancaman dikeluarkan dari akademi membuatnya tak punya pilihan lain. Saat pertandingan dimulai, motivasi Jin tidak lagi sekadar mencari bola. Dalam kepalanya hanya ada satu tujuan, membunuh Naito agar bisa langsung direkrut ke pasukan khusus. Namun dari belakang, Shiki tiba-tiba mencoba memukul Jin dengan batang kayu, di mana ia tersulut emosi karena Jin meremehkan tekadnya. Kemudian Jin pun membuka topeng yang selalu menutupi wajahnya, kulitnya penuh jahitan, begitu juga dengan tangannya. Lalu adegan brutal dimulai, ia pun merobek kulitnya sendiri, mengalirkan darah dan memanggil teknik pelepasan gerhana darah. Pada saat itu Shiki bukannya takut, malah nekat menantang balik. Yang menggigit jarinya berusaha mengeluarkan darahnya sendiri. Namun hal itu sia-sia, tidak ada wujud apapun. Di sisi lain, Byobu Gaura berusaha mencari mereka. Shiki terlihat dipukul habis-habisan hingga menangis frustasi. Ia benar-benar putus asa karena tak tahu bagaimana menggunakan kekuatan darahnya. Kesal, Jin memunculkan gergaji darah raksasa untuk menghabisinya. Tapi tepat saat itu Byobu Gaura muncul. Tanpa pikir panjang, Shiki pun melindunginya dan menanggung luka di lengannya sendiri. Saat menyaksikan Shiki rela menahan luka parah hanya demi melindunginya, hati Byobu Gaura seakan hancur berkeping-keping. Rasa bersalah menjeratnya begitu kuat hingga air mata mengalir tanpa henti. Dari genangan darahnya sendiri, terbentuklah sesosok raksasa berwujud mengerikan. Sedangkan dari kejauhan, Naito masih mengamati jalannya ujian dengan tatapan dingin. Seakan-akan semuanya yang terjadi hanyalah bagian dari rencana yang sudah ia perhitungkan. Namun tiba-tiba, suasana berubah ketika sosok kepala sekolah Oni muncul begitu saja. Dengan suara tegas, namun penuh kekecewaan, kepala sekolah menegur Naito atas metode ujian yang digunakan. Ujian yang begitu kejam hingga setiap tahun selalu memakan korban, membuat banyak anak Oni yang bahkan belum sempat tumbuh dewasa harus meregang nyawa. Meski demikian, Naito sama sekali tidak goyah. Dengan tenang ia menjawab bahwa dunia tidak pernah memberi ruang bagi yang lemah, dan kematian hanyalah konsekuensi alami bagi mereka yang tidak mampu bertahan. Sementara itu, raksasa ciptaan Byobu Gaura mulai mengamuk, hingga kemudian Jin menyerangnya, tapi tak membuahkan hasil. Byobu Gaura sendiri tumbang karena kehabisan darah, meninggalkan raksasa itu tanpa kendali. Makhluk itu kemudian bahkan menyemburkan banjir darah, hampir menenggelamkan Jin dan Shiki. Di mana Shiki tetap memaksa keluar kekuatannya, tetapi gagal. Ia pun jadi bulan-bulanan sang raksasa. Berbeda dengan Shiki, Jin menolak menyerah. Dengan brutal ia berusaha menembus leher raksasa, tetapi gagal karena makhluk itu melindungi titik vitalnya. Shiki yang menyaksikan bentuk gergaji darah Jin akhirnya tersadar. Itulah representasi kekuatan darah Oni, di mana di saat kritis itu, Shiki memekik keras dan mengatakan pelepasan gerhana darah. Akhirnya, untuk pertama kalinya darahnya merespon, sebuah senjata terbentuk di tangannya. Terlihat Shiki yang terjatuh tersungkur ke tanah, tubuhnya penuh luka dan nafasnya tersengal, bukan karena rasa sakit telah hilang, melainkan karena akhirnya ia berhasil menyingkap rahasia terbesar dalam dirinya. Cara untuk memanggil sekaligus mengendalikan kekuatan darah Oni yang selama ini tersembunyi di kedalaman tubuhnya.
Walau demikian, ia masih sempat memikirkan Byobugaura ketimbang dirinya sendiri. Di saat suasana mulai reda, Jin tiba-tiba menyelinap dari balik bayangan dan menyerang Naito. Tujuannya jelas, menyingkirkan sang pengawas agar bisa langsung melangkah ke unit pasukan iblis pilihannya. Dengan gergaji darah yang menjulur dari lengannya, Jin menyerang membabi buta. Namun Naito mampu bertahan dengan senjata anehnya, sebuah payung. Senjata itu bukan sekadar pelindung, payung tersebut dapat menembakkan bom asap yang membuat lawannya kehilangan arah. Dalam kabut pekat, Naito meluncurkan peluru karet tepat ke lengan Jin yang sudah cedera sejak melawan raksasa. Meskipun Jin terus memaksakan perlawanan, Naito selalu punya trik. Dengan sekali sergapan, Jin kembali terhempas. Saat duel berlangsung, Naito mengungkap rahasia yang membuat Jin terdiam. Identitas ayahnya yang ternyata seorang Momotaro, orang yang telah membantai ibu dan adiknya sendiri. Dan tujuan Jin bertarung bukan lain untuk menjatuhkan ayahnya. Amarah Jin membuatnya bangkit lagi. Tapi sekali lagi, ia dipukul jatuh dan akhirnya dilumpuhkan oleh Naito. Tak lama kemudian, pesawat sekolah dipanggil untuk mengevakuasi Byobura dan Jin yang sudah dianggap tidak sanggup melanjutkan ujian. Kini hanya Shiki yang tersisa dengan waktu 5 menit lebih sedikit untuk kembali ke sekolah. Bola satunya masih dipegang Naito, sehingga Shiki memutuskan strategi nekat, berpura-pura untuk kabur. Lalu kembali ke tempat Jin yang terikat. Pada saat itu, Shiki pun mulai menawarinya kerjasama. Namun saat itu Jin menolak mentah-mentah, tetapi Shiki mengungkapkan rahasia pahitnya, bahwa dirinya juga anak dari seorang Momotaro. Tanpa disangka, Shiki muncul kembali untuk menghadapi pengawas itu. Sedangkan Jin diam-diam sudah menyiapkan jebakan, sebuah batu dengan tali yang dilemparkan untuk mengikat Naito. Pertarungan singkat membuat Naito kehilangan kendali atas bola. Bola itu jatuh dan Shiki segera menyuruh Jin membawanya lari ke sekolah. Padahal Shiki sadar, aturan permainan ini bersifat individual. Jika Jin berhasil sampai lebih dulu, maka dialah yang menang. Namun, sebelum mereka sempat menyelesaikan masalah itu, seekor makhluk kecil pun muncul. Hewan imut itu ternyata kurir berkecepatan tinggi yang membawa pesan darurat. Begitu pesannya dibaca, suasana langsung berubah serius. Para murid dikumpulkan kembali ke titik awal, di mana ada misi mendesak. Kota Kyoto sedang dalam keadaan genting, karena guru dan murid lain tidak tersedia. Kelompok Shiki yang dipilih untuk turun tangan. Naito pun mulai menjelaskan peran mereka, bukan sebagai pasukan utama, melainkan unit penyamaran, berbaur sebagai murid biasa sembari membantu Oni yang melindungi manusia. Meski Shiki awalnya meragukan, Naito menegaskan bahwa target sebenarnya bukan di sini. Cabang Momotaro di Kyoto lah yang menjadi ancaman besar. Saat bayangan sosok Momotaro dari cabang Kyoto diperlihatkan, jelas terlihat betapa berbahayanya musuh itu. Hingga pada akhirnya, Shiki bersama rekan-rekannya meninggalkan semua keraguan di belakang. Mereka menyiapkan diri menempuh perjalanan menuju Kyoto, sebuah kota yang kini tak lagi sekadar tempat bersejarah, melainkan medan ujian paling berat yang akan menentukan apakah mereka layak menyandang gelar sebagai harapan generasi baru. Di sana, musuh yang jauh lebih berbahaya telah menunggu, bukan sekadar ancaman biasa, melainkan kekuatan yang mampu mengguncang keseimbangan dunia. Dengan hati yang bergejolak antara rasa takut dan keyakinan, mereka melangkah ke depan, menuju pertempuran besar yang akan menguji bukan hanya kekuatan, tetapi juga persahabatan, keberanian, dan tujuan sejati mereka.